bernama sumur pengantin, di mana sumur tersebut dipercaya mempermudah seseorang yang belum menikah cepat mendapatkan pasangan hidup jika mandi dengan air sumur itu. Di sini tempat sholatnya pemirsa. Di sini saya merasakan ketenangan yang sangat luar biasa ya. Dan udara di sini pun sangat sejuk. Oke, kita lanjutkan lagi ke tempat lainnya. Siapa? Iya. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah berada di depan Gedung Pusaka. Gedung Pusaka ini adalah tempat atau gedung tempat penyimpanan benda-benda pusaka dari Sultan atau dari keluarga keraton ini. Cuma karena penjaganya tidak ada, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam pemirsa. Di sini ada wayang yang cukup besar ya. Oke pemirsa, konon katanya begitulah eksplorasi saya. Saksikan terus konon katanya di Global TV. Setelah menjalani eksplorasi selama beberapa waktu, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa Keraton Kanoman Cirebon yang sangat bersejarah ini begitu sejuk nan asri. Ya, dari penelusuran, kompleks Keraton Kanoman memang memiliki ruang yang cukup menarik sebagai tempat wisata dengan pohon-pohon beringin yang rimbun serta taman-taman keraton yang dikelilingi benteng bata, seolah menjadi sebuah oase yang sejuk di tengah kota Cirebon yang cukup panas. Sebelum memasuki Keraton Kanoman, tim konon katanya memang tidak lantas langsung memasuki keraton tersebut. Namun, harus melangkahkan kakinya untuk pertama kalinya di suatu lokasi yang menurut pemandu wisata keraton tersebut merupakan titik nol dari Cirebon. Selain harus melangkahkan kaki dari titik nol, kedatangan tim konon katanya juga disambut oleh beberapa monyet-monyet yang berkeliaran di area keraton tersebut. Bahkan, tim konon katanya pun harus menaati peraturan, di mana dilarang menatap mata monyet yang berkeliaran, di mana jika bertatapan, monyet-monyet tersebut konon katanya akan menyerang lantaran merasa terancam. Udara yang begitu sejuk di area keraton memang membuat tim konon katanya semakin ingin lebih dalam untuk mencari tahu seperti apa dan apa saja yang ada di dalam Keraton Kanoman tersebut. Seperti bangunan yang berlantai 3 salah satunya, di mana rasa penasaran pun akhirnya terjawab. Seperti apa bentuk asli dari bangunan yang konon dibangun hanya dalam waktu 1 malam saja. Melihat kondisi dari bangunan, memang dinilai masih sangatlah kokoh dan terawat dengan kondisi bangunan yang tidak ada sedikit kerusakan. Meski bangunan tersebut konon dibangun dengan hal di luar nalar, namun aura-aura negatif justru tidak sedikit pun muncul. Hanya hawa dingin yang menusuk kulit tim konon katanya pada saat itu.
Penelusuran lokasi lain yang tim konon katanya telusuri adalah keberadaan sumur keramat yang konon tidak bisa difoto ataupun divideo. Meski mitos yang beredar seperti itu adanya, namun tim konon katanya tetap mengabadikan sumur tersebut yang konon bernama sumur pengantin, di mana sumur tersebut dipercaya mempermudah seseorang yang belum menikah cepat mendapatkan pasangan hidup jika mandi dengan air sumur itu. Konon katanya sumur pengantin ini sudah ada sejak zaman Wali Songo yang dulunya digunakan oleh kaum perempuan yang masih single di Cirebon, di mana kaum perempuan itu percaya bahwa akan cepat mendapatkan jodoh jika mandi menggunakan air sumur tersebut. Dari bidikan tim konon katanya, sumur yang mempunyai kedalaman 5 meter itu memang masih terdapat airnya di mana tidak mengering. Menurut informasi pemirsa, bahwa banyak yang mandi di sumur tersebut saat adanya ritual panjang jimat, yaitu di puncak Maulid Nabi. Tidak hanya itu saja, lokasi yang ditelusuri tim konon katanya adalah sebuah bangunan besar yang merupakan museum, di mana di bagian depan pintu terlihat banyaknya wayang kulit yang berdiri kokoh. Namun, lantaran pintu museum tersebut terkunci, tim konon katanya saat itu tidak bisa memasuki ruangan yang konon di dalamnya berisi koleksi aneka senjata seperti keris, tombak, gamelan, dan lain-lain. Tidak jauh dari bangunan museum tersebut, tim konon katanya juga menelusuri bangsal jinem atau pendopo untuk menerima tamu, penobatan sultan, dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi. Di dalam pendopo jinem sendiri terlihat banyak kursi-kursi serta meja-meja, mengingat lokasi tersebut sering digunakan untuk keluarga Kanoman. Tidak hanya pendopo jinem, bagian luar pun turut ditelusuri, di mana pada bagian tengah keraton terdapat sebuah bangunan bernama Siti Hinggil, di mana sebagai tempat penobatan raja. Dari hasil eksplorasi, lokasi keraton Kanoman sendiri diapit oleh fasilitas seperti masjid, pasar Kanoman, dan alun-alun yang adalah sebuah simbol dari harmonisasi antara pemerintah, ekonomi, sosial, dan juga ketuhanan yang sampai saat ini masih dipertahankan. Di saat bulan Ramadan, sejumlah kegiatan dilakukan oleh pihak keraton seperti menyambut malam Lailatul Qadar di malam ke-27 dan diakhiri makan malam bersama. Alun-alun keraton pun seringkali digunakan sebagai tempat dilaksanakannya ibadah sholat Idul Fitri yang bisa diikuti oleh warga sekitar dan juga pengunjung. Lantas, benarkah bahwa selain Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta, masih banyak lagi keraton yang ada di tanah air? Saksikan hanya di Konon Katanya.